Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan membahas sebuah tema tanda nyata kehadirannya yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, jika kita memperhatikan hidup kita, sebenarnya tidak lepas dari yang namanya tanda. Hal ini menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan kita. Salah satu peran dari tanda ini adalah sebagai sarana untuk identifikasi, saudara. Misal, tanda lahir merupakan identifikasi terhadap orang tertentu. Tanda tangan mengidentifikasikan pada seseorang yang memberikan persetujuan. Langit yang mendung, identifikasi dari segera turun hujan. Atau lonceng gereja yang berbunyi, identifikasi dari ibadah di gereja yang segera dimulai. Saudara, kita dapat menambah daftar dari tanda-tanda di sekeliling kita yang merujuk pada sarana untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang. Nah, saat ini kita juga akan merenungkan tanda-tanda yang didokumentasikan secara apik oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Saudara, kitab ini meskipun menceritakan bagaimana kehidupan dan pelayanan para rasul di tengah jemaat mula-mula dan di tengah tantangan aniaya waktu itu, kitab ini sebenarnya mengisahkan karya-karya Roh Kudus yang menjadi tanda akan kehadirannya. Saudara, apa saja sih tanda-tanda yang menjadi sebuah identifikasi Roh Kudus hadir dan bekerja? Saat ini kita akan merenungkan 3 tanda saja dari kehadiran Roh Kudus di kitab Para Rasul. Pertama, saudara, tanda pertobatan. Kisah Para Rasul dibuka dengan kisah pertobatan yang epik. Waktu itu banyak orang-orang Yahudi dengan bahasa yang berbeda-beda datang ke Yerusalem, dan kesempatan itu Petrus berkhotbah. Dan Roh Kudus bekerja, saudara, sehingga orang-orang itu mengerti apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan ya, banyak orang bertobat. Tercatat 3.000 orang menyerahkan diri pada Tuhan dan dibaptis. Kisah pertobatan berlanjut. Ada Cornelius, sida-sida dari Ethiopia, dan tentu saja Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saudara, pertobatan adalah tanda dari Roh Kudus hadir dan menyatakan karyanya. Saudara, pertobatan merupakan tanda yang nyata dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Pertobatan dari menolak ke menerima Yesus, termasuk pertobatan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kedua, saudara, tanda keberanian untuk bersaksi. Para murid sempat kocar-kacir dan gak confident ketika Tuhan Yesus dianiaya, disalibkan dan mati. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit pun masih ada yang ragu-ragu dan mengalami kebingungan untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi setelah Pentakosta di mana Roh Kudus turun dan memenuhi para rasul, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahu bahwa mereka harus bersaksi tentang Yesus dan mengajak orang untuk bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan. Saudara, kisah ini menarik karena murid-murid menjadi orang-orang yang berani memberitakan kesaksian tentang Yesus, bahkan kepada mahkamah agama, juga kepada para pejabat Romawi yang berkuasa pada waktu itu, meskipun yang mereka lakukan berisiko. Ketiga, saudara, tanda kehidupan yang mengasihi. Penanda yang sangat kuat merujuk pada orang-orang Kristen di masa para rasul adalah kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Menolong yang lemah, hidup dalam persekutuan, saling memberikan tumpangan, menjalani kebersamaan tanpa memandang latar belakang. Hal inilah yang membuat banyak orang terheran-heran, dan Lukas mencatat bahwa penanda ini membuat banyak orang tertarik dan memutuskan untuk mau percaya Tuhan. Saudara, minggu ini kita akan merayakan Pentakosta. Mari kita melihat kehidupan kita, apakah Roh Kudus hadir dan bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengalami atau menjumpai tanda ini? Pertobatan, keberanian untuk bersaksi tentang Yesus kepada sesama, atau kehidupan yang saling mengasihi? Jika iya, kita mengalami dan menjumpainya, maka bersyukurlah karena oleh anugerah Allah kita mendapatkan kesempatan mengalami dan menjumpai sebuah tanda dari kehadiran Roh-Nya secara nyata. Tetapi saudara, jika 1, 2, atau ketiga tanda ini belum kita alami atau jumpai, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya kita mengalami dan menjumpainya. Entah dalam kehidupan orang lain yang saat ini sedang kita harapkan Roh Kudus bekerja, tetapi utamanya dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita sendiri, supaya kita pun dapat mengalami tanda kehadirannya, yaitu Roh Kudus yang bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Maukah saudara? Kiranya Tuhan memberkati setiap kita untuk mengalami karyanya secara nyata, mengalami kehadirannya secara nyata dalam hidup kita. Amin. God bless you.